Shalom, selamat pagi semuanya. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita padanya. This meeting is being recorded. Selamanya tetap bersama. Kita dibanyanyikan dari awal. Akan selalu kasih akan tetap ada, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun darah, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu
jatuh tanpa seizinku. Semua kehendakmu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia melayangkanku, dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Terima kasih kepada Kau yang pelihara kami. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selain hidupku tak akan terjadi tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaanmu, di mana Kau mengenyangkan kami, Kau memelihara kami seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mulai ibadah kami hari ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke Eklos. Haleluya. Shalom. Ada sukacita. Saya mau lihat tangan-tangannya terangkat. Sukacitanya mana? Puji nama Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dan kita akan terus memuji Tuhan. Kita percaya sekalipun kita bertemu di ibadah daring, tapi Tuhan ada di sini dan Tuhan mendengarkan pujian penyembahan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka bersama-sama.
satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ayo sama-sama kita gandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan dalam satu iman. Mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Yuk bergandengan tangan bareng-bareng. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan. Katakan saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Mengasihi betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Oh, semua saling mengasihi betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saya mau lihat wajahnya yang senang, katakan ku cinta keluarga. Yuk lihat kanan kirimu, ini keluargamu. Mesra sekali, katakan semua saling mengasihi. Mengasihi betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Amin. Kita bersaudara. Yuk sambil bilang dalam Yesus kita bersaudara. Pandang saudaramu, pandang kiri kananmu, katakan amin, 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 amin. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Kita bersaudara. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk pandang wajahnya, wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sebentar, kita di sini adalah keluarga Allah, amin. Kita walaupun kita berjauhan ya, kita semua adalah keluarga. Yuk, ketika dibilang ku kasih kau dengan kasih Tuhan, tunjuk saudaramu, lalu pandang wajahnya. Saya percaya kita akan melihat kemuliaan Raja, amin. Yuk. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja.
Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Amin. Amin. Indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Ya Rajaku. Hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Kasih. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Hey, hey. Sekali lagi. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami tahu bahwa tujuan hidup kami hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Ku ada untuk menyembah. Katakan sama-sama. Ku ada untuk memuja-Mu. Ku dicipta untuk mengagumi-Mu dan bersandar di pelukan-Mu. Ku ada untuk menyembah. Katakan, ada untuk memuji, untuk memuja-Mu Tuhan, memuja-Mu. Ku dicipta untuk mengagumi-Mu dan bersandar di pelukan-Mu. Biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilih-Mu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah. Ku ada untuk memuja-Mu. Ku dicipta untuk mengagumi-Mu dan bersandar
lepaskan semua tugas kami. Saat kau dapati, saat kau dapati, saat kau dapati, kami setia sampai garis akhir. Shalalabaralaba. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kami ada oleh sebab anugerah-Mu Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang nyatakan kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu yang nampak, bukan kemanusiaan dari hamba-Mu. Pujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap, sama-sama katakan Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di kesempatan kita yang kedua. Di kesempatan hari ini, apa kabar buat teman-teman yang baru saja bergabung di sini? Selain ada teman-teman di TSOL juga. Sekali lagi selamat pagi, shalom buat Ko Willy yang bergabung. Saya perhatikan juga ada Ibu Lewi Hani dan juga ada satu nama yang saya agak asing di sini ya. Oh, sudah hilang namanya tadi, ada yang bergabung. Oke, saya akan bacakan satu bagian firman yang diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan versi terjemahan baru untuk kita semuanya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, perhatikan A-nya pakai A besar, ini Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita baca satu perikop itu dari Yohanes 10, ya judulnya adalah
Dalam bahasa Latin adalah bonus pastor. Ego sum bonus pastor. Aku adalah gembala yang baik. Hari ini kalau kita kenal kata bonus, berarti seperti ini contohnya. Nathan beli sebuah handphone. Nah, Nathan di samping ini, oke, pegang HP-nya. Karena beli handphone yang baru, dia dapat bonus sebuah hand body lotion. Nah, ini bonusnya. Nah, ya ini disambung-sambungin karena adanya hand body di sini ya. Oke. Karena pembelian pertama dapat bonus satu lagi yaitu mouse, ya mouse, tikus. Itu bonusnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang kita carikan bukan bonusnya. Meskipun ada memang orang-orang tertentu beli sebuah barang yang dicari bonusnya. Tapi bonus sifatnya tambahan. Nah, Tuhan yang kita sembah rupanya adalah Tuhan yang gemar, senang, dan happy sekali memberi bonus buat umatnya. Berlawanan dengan pencuri. Kita lihat ayat 10, pencuri di sini tidak hanya sekadar pencuri sebagai seorang manusia, tapi pencuri yaitu si jahat atau iblis. 3 job description atau kerjaan pencuri ya. Yang namanya juga pencuri pasti mencuri. Tapi rupanya tidak selesai hanya mencuri. Tempo hari sekian tahun yang lalu di Jakarta ada sebuah peristiwa kriminal yang seram. Ada satu keluarga dirampok, ya, keluarga arsitek terkenal di negara ini. Tidak hanya dirampok, itu penghuni diikat. Saya lupa jumlahnya berapa, mungkin 5 atau 6 atau 7 bahkan 8 orang dimasukkan ke kamar mandi dikunci. Sehingga mereka rebutan oksigen akhirnya meninggal. Satu keluarga wafat semua. Pencuri di Alkitab dikatakan pencuri ya datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mirip-mirip dengan kejadian kriminal di Jakarta itu. Nah, setan selalu mengerjakan 3 hal ini. Mencuri apa saja yang bisa dicuri dalam hidup kita. Setelah semuanya dicuri, dibunuh, kemudian dibinasakan. Itu yang setan kerjakan. Sedangkan Tuhan kebalikannya. Ya, kita selalu lihat bahwa kegelapan dan terang itu memang nggak bisa disatukan. Kita sedang hidup di dunia yang sedang menyatukan. Dari filsafat kita ngerti ya, kalau teman-teman tahu ada logo, saya nggak sebut nama logonya apa, tapi ada logo hitam dan putih membentuk formasi mirip huruf S. Kemudian di tekuan S itu ada 1 titik hitam. Kemudian di tekuan atau bagian hitam ada 1 titik putih. Filsafat atau filosofi itu mengatakan bahwa dalam setiap kejahatan ada setitik terang atau kebaikan. Nah, sebaliknya dalam setiap terang atau kebaikan ada setitik kejahatan. Nah, di dalam Tuhan nggak berlaku yang seperti itu. Terang ya terang, gelap ya gelap. Jadi terang dan gelap tidak bisa disatukan. Dengan pemikiran yang sama, prinsip kebenaran itu kalau ikut Tuhan ya Tuhan terus, jangan ada setannya. Nah, ikut setan juga setan terus, jangan ada Tuhan. Ketika seseorang memutuskan masuk dalam kegelapan, dia sudah menghisapkan pada sang pencuri, ya hidupnya akan dihabisi terus. Ya dicuri, dibunuh, ujungnya dibinasakan. Sedangkan ketika ikut Tuhan, nah ini yang menarik. Kata ikut Tuhan sebetulnya tidak pernah ada. Karena mau ikut di mana kalau Tuhannya tidak ketemu. Untuk itu, Firman menulis di Yohanes 10 dikatakan, aku datang. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama. Agama lain, kita tahu di Indonesia sebetulnya ada ratusan agama, hanya 6 yang diakui. Kemarin Menteri Agama kita sempat heboh karena memberi ucapan selamat kepada agama Bahai. Itu agama di Persia dan agama kelima terbesar di Israel. Dalam setiap agama dinyatakan bahwa manusia yang cari Tuhan. Oke? Berpuasa supaya ketemu Tuhan. Kita berdoa supaya ketemu Tuhan. Kemudian menyepi dari keramaian supaya ketemu Tuhan. Itu yang umum dilakukan. Dan gawatnya orang percaya ikut-ikutan. Padahal Alkitab jelas mengatakan yang datang menemui manusia itu Tuhan. Kita mau cari kemana bakal tersesat. Alkitab berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Diberatkan, saya datang ngasih Nathan handphone. Nah, dapat handphone yang hidupnya. Tapi nggak cuma di situ. Ada tambahannya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Latinnya dikatakan ego sum bonus pastor. Ada bonusnya. Saya kasih bonus.
Sehingga ciri orang percaya hidupnya limpah. Limpah di sini tolong jangan dikecilin, dikerdilin atau dibatasinya limpah harta. Itu bonus juga. Tapi yang paling penting adalah limpah dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, hati yang penuh dengan segala yang disebut dengan kebaikan, kebenaran, dan semua yang disebut dengan buah roh. Nah, itu ciri dari orang percaya ikut Tuhan. Kalau kita domba-dombanya Tuhan, hidup kita limpah, tidak kurang suatu apapun. Yang sekian ribu tahun sebelum Yohanes 10 ayat 10 ditulis, Daud sudah nulis di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. In want di sini artinya, aku bahkan sudah tidak pengen apapun di dunia. Karena Tuhan sudah lebih dari cukup. Ada lagunya gimana? Christ is more than enough for me. Betul ya? Gitu namanya. Christ is enough for me. Sudah cukup buat aku, nggak butuh lagi yang lain. Bukan berarti kita nggak butuh makan, nggak butuh duit, nggak butuh tempat tinggal. Itu butuh. Cuman sudah bukan itu yang primer. Yang utama adalah Tuhan. Nah, karena Tuhan datang, hobinya Tuhan kasih bonus, kelimpahan. Sebetulnya kita selamat aja udah puji Tuhan, mengucap syukur. Karena kita nggak ada apapun yang bisa kita kerjakan untuk kita diselamatkan. Perbuatan baik kita juga enggak, karena semua anugerah. Sudah diberi keselamatan, sudah syukur, dikasih bonus, kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, artinya limpahnya nggak cuma satu aspek atau satu sisi hidup, semuanya limpah. Bahkan ketika dunia berkata, kita sedang di masa yang sukar, kita sedang di masa yang sulit, dan itu betul. Kita tidak sedang berbuat toxic positivity yang berkata bahwa semuanya baik-baik saja. No, dunia sebetulnya tidak sedang baik-baik saja. Tapi di dalam Tuhan semuanya dibuat baik-baik saja. Nah, ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Kita mesti sadar bahwa dunia yang kita tinggali sekarang tidak akan bertambah baik. Pak, kok begitu? Kok omongannya sepertinya tidak ada harapan? Itu fakta ya. Ada bedanya fakta dan kebenaran. Kebenarannya, orang yang melekat dan berharap pada Tuhan, terang dalam hidupnya seperti rembang tengah hari. Tahu rembang tengah hari? Itu bahasa Indonesia agak lama sih, tahun 74-an itu. Rembang tengah hari adalah ketika matahari ada di garis equinox atau di jam 12 siang, pas terang-terangnya itu, terik-teriknya. Ketika kita di dalam Tuhan, memang itu perbedaan bakal muncul. Orang yang benar-benar percaya pada Tuhan, sekadar percaya-percayaan, atau sekadar gantung Tuhan karena ingin berkatnya, atau benar-benar mencintainya di dalam hati, itu biasanya ada ujiannya. Nah, ujiannya semakin orang tuh lekat, nempel, dan dicintai Tuhan, ujiannya tambah berat sekali. Dan itu wajar ya. Di dalam dunia ini sama, kalau ada anak sekolah, anak kelas 1 SD, tentu berbeda ujiannya dengan anak kelas 1 SMA. Akan aneh kalau anak kelas 1 SMA konser atau protes, lo kok soal anak kelas 1 SD lebih gampang. Nah, ada pilihan, pilih turun kelas seperti itu ya. Nah, sedangkan hidup kita ini ikut Tuhan yang sama, ya saya ulangi, kita ikut Tuhan yang sama, itu Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini kan ikut Tuhan Yesus semua. Tapi ujian hidup kita bisa berbeda satu sama lain. Kerennya Tuhan, di situasi yang sama, ujiannya bisa beda. Sama-sama kita menghadapi masa pandemi, sama-sama dunia dikatakan tidak mudah, tapi setiap anak Tuhan bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang berbeda. Dan itu terjadi. Dan yang kita doakan selama ini adalah lagu yang tadi kita nyanyikan, sampai kau dapati aku setia sampai garis akhir. Itu kita diingatkan bahwa hidup kita itu seperti pertandingan lari, teman-teman. Bukan lari 100 meter, ya, selesai garis finish di 100 meter itu selesai semua. Tapi kita seperti maraton. Nah, lari maraton tuh nggak tahu selesainya kapan. Sekian pekan yang lalu, 4 saudara kita sudah selesai lari maratonnya. Sudah happy sekarang. Ada siapa? Pak Abraham, ada Pak Banu, ada Om Kim, dan juga terakhir ada Kak Ibnu. Kak Ibnu ya. Kak Ibnu.
Mereka selesai ujiannya. Enak loh, sudah sama Tuhan. Lah kita belum selesai, selama kita hidup belum selesai. Dan jangan pengen selesai kalau memang belum waktunya. Dan kalau memang sudah waktunya, jangan pengen tidak pengen selesai. Sudah enak, selesaikan. Nah, problemnya adalah selama pertandingan maraton itu, kita mesti pinter mengelola atau ngatur stamina. Maksudnya apa, Pak? Kalau cuman kita lari 100 meter, kerahkan seluruh tenaga, habis itu habis nggak masalah tenaganya. Menang ya kan? Lah kalau kita lari maraton 10.000 meter, 10 kilo ya, habis energi kita di 100 meter pertama, terus 9.900 meter selanjutnya mau gimana? Nah itu gambarannya gitu. Kita nggak pernah tahu loh, hidup kita berakhir kapan. Kalau kita bisa dikasih tahu, dan itu memang kita ngerti dari Tuhan, lumayan. Karena kita tidak tahu, itulah sebabnya Tuhan selalu menjanjikan, aku ini memberi hidup dalam kelimpahan. Ada yang namanya kelimpahan energi, kelimpahan sukacita, kelimpahan pengampunan, kelimpahan pengharapan, dan juga kelimpahan dalam segala hal. Tidak akan kurang hidup kita. Kalau kita berkata Tuhan tidak kuat, buktinya toh kita masih hidup, berarti masih kuat. Minggu kemarin kita mendengar kesaksian, ada dari Kak Hana, ada dari Mami juga yang berkata bahwa di masa yang sulit ini mengalami kemuliaan Tuhan. Ketika Mami cerita sudah kalau orang bilang itu sakratul maut, ada titik terakhir dalam kehidupannya. Ya bahkan sudah di titik itu tubuh itu kayak casing, sudah ditinggalkan rohnya, sudah lihat. Tinggal nunggu rilisan dokter, tubuh sudah dalam kondisi selesai semua. Tapi rupanya masih hidup lagi. Yaitu bonus. Kalau sampai hari ini kita hidup, itu bonus sebetulnya, teman-teman. Kita mesti menghargai semua yang sudah Tuhan berikan dengan maksimal. Karena Tuhan berkata, ini pemberianku loh, aku memberi dalam segala kelimpahan. Saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman, tapi kalau kita memberi sebuah barang, memberi sebuah kado itu dicampakkan di depan kita loh ya. Orang Jepang kan mereka biasanya punya kalimat ajaib kalau ngasih barang. Hong no kimochi desu. Ini tak kasih hadiah istimewa. Terus hadiah itu dilempar di depan yang memberi, mesti akan sakit hati. Walaupun guyonan, tapi itu sakit hati. Semua yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu kado. Pak, tapi kan saya tidak mencampakkan di depan Tuhan, memang betul. Tapi dengan menyia-nyiakan, itu sama dengan mencampakkan. Menyia-nyiakan waktu, kesempatan, menyia-nyiakan semua sumber daya yang Tuhan berikan, itu adalah sebuah kesia-siaan. Nah doa kita, sampai garis akhir, tidak ada yang menyia-nyiakan. Semuanya terkelola dengan baik. Bahkan plus bonus-bonus yang sudah Tuhan berikan terkelola dengan baik. Amin. Saya akan bacakan dari versi yang beda, dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Saya akan buka ini dari versi bahasa Inggrisnya. The Message memberikan ekspresi yang unik sekali. A thief, pencuri, is only there to steal and kill and destroy. Pencuri hanya ada untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selanjutnya ini yang dikatakan Tuhan, I came so they can have real and eternal life. Aku datang supaya mereka punya hidup yang sesungguhnya dan hidup abadi. More and better life than they ever dreamed of. Lebih baik lagi hidupnya bahkan yang pernah mereka impikan. Jadi orang mimpi itu kan, yang namanya mimpi kan bebas ya, tidak dipajekin kan mimpi itu kan ya, tidak ada syaratnya, bebas mimpi apapun, paling ekstrim sekalipun boleh. Tapi yang Tuhan berikan itu melebihi imajinasi dan bayangan mimpi kita. Nah itu kerennya Tuhan. Kalau Tuhan berikan yang sampai sejauh itu dan kita menyia-nyiakan, betapa sayangnya itu semua, betapa bisa menyakitkannya itu di hati Tuhan. Doa kita adalah semua yang sudah Tuhan berikan, Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari yang paling elementar, paling simpel, apa itu? Hidup, oksigen, napas hidup kita hargai, kita pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tutup dengan sebuah
kesaksian. Mungkin nanti Adliru akan bersaksi ya. Hampir sepekan yang lalu tiba-tiba suatu malam Adliru sesak napas dan bahkan sampai sulit sekali bernapas, harus pakai oksigen. Itu sampai pagi jam berapa itu Bang ya? Pakai oksigennya. Sampai jam 10 siang kali. Dari jam berapa? Jam 9 malam ya kurang lebih ya. Non-stop oksigennya. Sepanjang malam anak ini ketakutan. Ya karena takut apa nanti tanya aja sama anaknya ya. Pokoknya takut sampai akhirnya siangnya ke dokter dan dinyatakan long covid. Apa itu long covid? Long haul covid. Jadi setelah covid masih dinyatakan ada gejalanya dan itu bisa berlangsung kurang lebih sampai berapa ya? Titik maksimal 1 sampai 3 bulan. Pada beberapa kasus sampai 8 bulan. Biasanya orang yang sudah sampai napasnya sesek, tidak bisa bernapas, sampai harus dibantu ditopang dengan alat bantu pernapasan semacam oksigen. Mereka di titik merasa bahwa, wih, penting banget nih oksigen itu. Bahkan oksigen aja kita kan nggak punya, ya kan? Itu diberi oleh Tuhan free gratis. Pakai tabung, kami pakai tabung yang tinggi tuh, berapa hampir 2 meter itu. Itu aja cepat susutnya, dipakai sekian belas jam. Habis. Nah, hari ini kalau kita bisa bernafas dengan lega, itu sudah berkat, itu bonus yang Tuhan berikan. Biar dipakai maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, setelah ini nanti akan ada beberapa teman yang akan bersaksi. Di tengah-tengah kita juga sudah ada Pak D. Pak D pekan kemarin belum bisa bergabung, sekarang puji Tuhan sudah sangat membaik kondisinya. Dan kita masih berdoa juga untuk Sheva. Adik kita Sheva masih diisolasi ya. Kasian udah mungil gitu diisolasi. Ya, semalam hasil lab dari Cito menyatakan bahwa adik kita ini positif. Jadi harus isolasi dan doakan supaya Sheva segera sehat. Nanti kan ada beberapa teman yang menyaksikan bagaimana seperti judul lagu, kemuliaan di tengah badai. Dan saya percaya Tuhan itu Immanuel yang sesungguhnya. Di tengah kondisi berat apapun, penyertaannya nyata. Karena janji Tuhan sekali lagi tidak pernah dibentuk dalam wujud nanti kamu nggak akan susah, kamu enak hidupnya dengan aku. Enggak, Tuhan janjinya itu kusertai. Nah karena disertai berarti kan ada episode kelam, ada masa sulit, ada bahkan hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh pikiran dan logika kita, tapi intinya Tuhan menyertai. Baik, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar ditanam kuat dalam batin kami. Engkau Tuhan gembala kami yang baik, Engkau Tuhan yang memberikan kelimpahan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan Roh Kudus ajari, bimbing, tuntun dan bentuk kami supaya kami jadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, mengerjakan setiap tanggung jawab tugas pekerjaan yang Tuhan berikan dengan segenap hati, yang tidak menganggap remeh anugerah-Mu, tapi mengerjakan semuanya dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua hamba-hamba-Mu, mereka yang mendengarkan acara ini secara daring, dimanapun juga berada. Kasih karunia, anugerah, damai, sejahtera dan belas kasihan dilimpahkan dalam hidup kami. Diberkati kami jadi pengelola berkat, pengelola bonus-bonus yang Tuhan anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sekarang akan mendengarkan beberapa kesaksian yang nanti akan disampaikan oleh beberapa saudara kita. Mungkin saya undang dulu, ada teman-teman di Eglos yang mungkin akan bersaksi mengenai cinta kasih Tuhan, pengalamannya berjalan dengan Tuhan. Silakan jika ada yang mau bersaksi boleh memberikan tanda angkat tangan dulu di layarnya. Di JS dulu mungkin yang pertama. Maaf, di JS ya, bukan di Eglos dulu. Silakan berikan tanda itu supaya nanti saya bisa membuka lainnya. Apakah ada yang tidak bersaksi? Anoyo mau bersaksi. Oke, silakan. Dari Kapa. Kecilkan volumenya dulu. Volumenya. Volume HP-nya. Nah, ayo. Bersaksi nggak? Ya. Siapa ini yang tidak bersaksi? Kak Tino. Ayo. Bersaksi.
ngomong. Masalah apa ya atau masalah tentang enggak? Pokoknya pengalaman di tempat. Atau apa juga boleh. Jika Anda bersaksi, silakan. Oke, baik. Pertemuan. Aduh, ribut di sini ya. Saya ke sana dulu, ke sebelah baru bisa saksi. Ya, silakan. Baik, sembari menunggu KFA, nanti kami juga mengundang teman-teman yang hendak bersaksi, silakan nanti bisa open mic, open videonya. Kenapa penting kita bersaksi? Sederhana saja, Alkitab berkata, kesaksian kita itu menjadi senjata mematikan bagi musuh. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Kesaksian artinya yang kita alami ya, jangan kesaksian orang lain yang kita alami. Oke, nanti dari tim ladies juga boleh, Om Sam juga boleh. Nanti ada Kak Dani, ada Kak Adlero, jika Anda bersaksi juga boleh disiapkan dulu. Oke, kita sembari menunggu KFA. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di sini. Oke, silakan. Kak Fah mungkin sudah siap. Hai, halo, shalom, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar ya? Halo? Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, ya. Terdengar. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya saya berbagi kesaksian tentang bagaimana tentang yang saya alami, yang hari-hari ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, mungkin tidak semua mendengar atau tidak semua teman-teman mengetahui seperti apa kondisi saya. Ya mungkin ibaratnya itu kayak saya pertama ya begitu. Kayak ibarat saya yang pertama kena corona di CS begitu atau di TSL. Ya. Sebenarnya awalnya pertama saya kena itu tidak menduga sih, saya secara pribadi tidak berpikiran itu adalah corona, karena kan awalnya saya sakit itu adalah cuman sakit seperti biasa aja. Yang di belakang saya itu atau saya kurang tahu kalau ginjal itu sakit. Nah, hari Senin mungkin rentannya itu hari Jumat kami ke rumah sakit Pade. Saya sama Pak Saringat sebelum saya kena corona. Nah, sorenya kami ke rumah sakit. Setelah itu ada obat vitamin yang dikasih Pade di situ. Saya minum, disuruh Pade minum 2. Nah, begitu saya minum, kok saya rasa tubuh saya kok lemas ya begitu. Jadi sampai di rumah sakit, cuman saya belum kasih tahu Pati kemarin waktu itu. Jadi begitu saya sampai di rumah sakit, sorry. Jadi begitu saya sampai di rumah sakit, kok rasanya mual. Nah, jadi biasa aja. Cuman saya amati setelah itu. Hari Senin saya nanti mulai sakit. Nah, saya sampai di rumah sakit mulai mual, sampai saya bilang sama Pade, aku ke kamar mandi dulu ya, pura-pura saya mau kencing. Ternyata saya muntah di situ. Nah, saya juga tidak kepikiran yaitu apakah dari situ kena itu corona, karena kan saya juga tidak ada sakit lah dari sini. Cuman setelah sampai di rumah sakit itu yaitu mengalami mual setelah minum vitamin apa itu prolita, saya kurang tahu apa vitamin kemarin itu. Nah, habis itu hari Senin mulai aku sakit itu, saya sakit. Pertama itu belakang saya sakit. Nah, setelah itu saya kasih tahu Om Sam, kok badan saya kurang enak ini, saya kurang fit. Terus belakang saya sakit, jangan-jangan kambuh lagi yang seperti kemarin sakit itu. Nah,
Ya udah, saya bilang ya udah kita jalankan aja, mungkin hanya biasa aja seperti yang kemarin. Nah, tahu-tahunya dia berjalan, hari Selasa saya mulai panas dingin itu, demam itu. Habis mulai demam, terus saya kasih tahu Om Sam, saya minum obat. Saya juga WA Mami, saya cek WA Mami, saya kasih tahu, udah disuruh saya minum obat Sanmol. Habis itu juga reda dia di situ. Jadi setelah itu Rabunya itu sudah mulai apa itu, maksudnya itu besoknya Rabu itu lebih parah lagi. Nah, makanya ketika saya kasih tahu di grup, saya kasih tahu ke Om Sam saya tidak, secara fisik saya kurang kuat ini, gimana solusinya ini. Jadi sehingga saya lapor saya kasih tahu di grup, saya kasih tahu ke Mami. Cuman Mami waktu itu karena sudah malam juga, entah 2:30 atau jam 2 itu saya WA Mami, jadi tidak ada yang tahu. Nah, besok Rabunya, jadi mungkin juga saya dibawa di rumah sakit itu bukan karena memeriksa karena corona ya. Jadi saya diperiksa karena mungkin pikir Mami ya, mungkin apa itu, diperiksa ginjalnya di belakang itu. Makanya saya dibawa ke dokter apa itu, di mana itu rumah sakit ya kemarin, saya lupa itu. Nah, akhirnya saya ditanya ke saya di sana seperti apa. Ya udah saya kasih tahu. Jadi setelah hasil di swab, saya dikatakan positif. Nah, saya herannya di situ, bukan ketakutan saya rasakan ya, bukan ketakutan ya saya rasakan saat itu. Bukan saya takut, tidak. Tapi dia saya rasakan saat itu, saya hanya berkata dalam hati, haleluya. Karena apalagi yang kita bilang, sudah positif, apa yang kita lakukan lagi? Kan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Oke. Habis itu juga Mami juga kaget. Hade kaget, loh kok bisa ya? Pokoknya lah semua lah kita kaget itu. Kok bisa positif padahal kita tidak kemana-mana begitu. Tidak pergi ke sana sini atau ngumpul-ngumpul dengan orang. Nah, ya mau gimana lagi? Saya juga sekali lagi saya tidak berpikir hal-hal lain atau panik secara pribadi, walaupun fisik saya sakit saat itu. Tapi saya tidak panik, yang saya alami saat itu, saya tidak panik. Jadi saya hanya berserah saja. Ya udah, saya bilang Mami, ya udahlah, gimana lagi? Saya diisolasi di mana ini? Lalu ditanya Mami ke dokter itu, nah dokter itu bilang enggak bisa, kami enggak bisa terima di sini. Nah, akhirnya kami keliling berapa rumah sakit ya kami keliling di Mami itu, jadi tidak ketemu. Jadi terakhirnya itu ke rumah dinas wali kota Semarang. Malam-malam itu baru ketemu di situ. Jadi puji Tuhan setelah sampai di sana, saya hampir setiap hari di swab itu, setiap pagi di swab itu selama saya diisolasi di sana di rumah dinas wali kota. Setiap pagi, dan juga dikasih makanan ya yang lumayan bergizi lah, tetapi tidak merasakan yang paling enak gitu. Karena kan saya sudah merasakan itu kehilangan, sudah mulai kehilangan bau ciuman, terus merasakan enak makanan seperti apa sudah mulai hilang itu. Cuman yang belum saya bisa rasakan itu sesak nafas, saya belum alami itu. Cuma secara fisik saya lemas, dan juga yang mual, terus sakit kepala, pokoknya lah begitu. Cuman sesak nafas tidak ada sama saya belum alami saat itu. Nah, puji Tuhan di hari itu 5 hari saya kurang tahu ya, 5 hari saya ke rumah dinas wali kota itu. Setiap pagi saya di swab secara pribadi, dijadwalkan. Jadi saya lakukan di sana hanya berdoa, terus ya udah saya fokus aja pikiran saya tidak mau berpikir yang lain. Saya tidak juga panik, sekali lagi saya tidak panik. Karena kan walaupun ada chat, ada WA yang masuk begini, babu kono, saya hanya berpikir saja secara positif. Ya udah, kalau misalnya Tuhan izinkan lain yang dikehendaki, lain kehendaknya Tuhan, ya bagaimana lagi?
Apa yang kita lakukan, saya juga hanya berserah saja. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Saya tidak bisa menyalahkan diri saya. Saya tidak bisa menyalahkan kesehatan saya. Ya mungkin itu waktunya. Mungkin itu waktunya terbaik. Nah, ya saya lakukan di sana tetap hanya merenungkan firman, terus berdoa. Lalu karena juga susah kalau memuji Tuhan di sana karena kan banyak orang di sana. Jadi berjejeran. Cuman satu kamar. Cuman untungnya itu di samping saya ternyata orang Kristen. Cuma di depan kamar saya jadi non Kristen itu. Jadi bapak itu saling mengenal, kami saling mengenal. Ya udah, dia duluan daripada saya. Saya bilang, ini bapak ini apakah orang Kristen? Nah ternyata dia putar lagu-lagu rohani. Wah, berarti ya udahlah kita putar. Saya juga putar khotbah ini di dalam itu di kamar saya putar khotbah ini supaya, nah dia juga di sana bapak itu putar itu lagu-lagu rohani. Ya udah, berarti oh kita Kristen ya. Kita mendengar daripada mendengar yang lain, ada batuk-batuk, banyaklah suara-suara berisik di samping itu, kiri kanan depan itu. Jadi banyak, ada yang teriak-teriak, ada yang ya macam-macam lah. Jadi daripada untuk menghindari itu, ya udah bapak itu dia juga putar lagu rohani dan saya juga putar khotbah. Jadi untuk di sana juga ada wifi-nya, jadi sangat terbantu lah saat itu. Jadi tidak terlalu mengeluarkan kuota saat itu karena terbantu ada wifi-nya. Nah, setelah 5 hari kemudian saya di swab terus setiap hari. Lalu hari Minggunya, sore Minggunya dinyatakan negatif. Dan puji Tuhan itu saya bilang awal terima kasih Tuhan kalau misalnya sudah negatif. Tetapi ya saya tetap merasakan itu mual, muntah. Tapi kok saya bilang dalam hati saya kok sudah negatif, tapi kenapa masih ada sakit kepala, masih mual, masih muntah, sehingga setelah saya dinyatakan negatif masih ada perjuangan loh. Saya berjuang untuk makan itu, saya paksakan untuk makan terus. Jadi begitu masuk makan keluar, begitu masuk makan keluar. Jadi begitu terus saya perjuangkan terus satu malam itu, makan keluar. Jadi saya bilang kok seperti ini ya, padahal saya sudah dinyatakan negatif. Jadi makanya malam-malam itu saya kasih tahu ke mami itu, saya telepon Pak D, bagaimana saya ini, apakah saya langsung balik ke TSL atau bagaimana, apakah besok. Nah ternyata karena tidak ada yang jemput, ya udah saya ikuti aja instruksi dari mami, wah besok nanti dijemput atau nanti melalui Grab nanti. Ya udah, saya kasih tahu besok, saya lapor ke Pak D atau ke mami harinya itu hari Senin. Ya udah, saya bersyukur sekali karena saya dijemput untuk balik ke sini, karena kondisi saya di sana kok rasanya tidak ada nafsu makan apa-apa. Jadi saya alami di sana. Tapi puji Tuhan setelah sampai di sini saya berusaha untuk makan. Intinya itu ya saya lakukan di sana. Setelah saya positif corona, saya tetap makan itu. Saya tidak boleh tidak makan itu. Saya tetap minum air hangat, minum air hangat banyak. Pokoknya apa aja yang ada di situ, walaupun keluar masuk dia, saya tetap makan. Itu yang saya lakukan di sana waktu itu. Karena kan kata orang kalau sudah tidak makan lagi tidak ada harapan. Ya saya bilang juga memang sih ada benarnya ya. Tetapi kalau misalnya walaupun kita makan, kalau misalnya Tuhan yang lain yang dinyatakan Tuhan, ya bagaimana lagi, harus kita ikuti maunya Tuhan. Ya udah, setelah itu sampai di sini saya menjalani isolasi. Jadi walaupun ada proses-proses yang saya lalui, makan sedikit-sedikit, sampai di sini masih mual-mual saya rasakan. Jadi setelah kurang lebih seminggu saya isolasi di sini, nah habis itu saya sudah mulai sehat dan mulai segar. Ya udah, saya memulaikan aktivitas. Ketika tadi tanya sama saya juga kasih tahu, saya bilang memang masih secara fisik masih lemas atau masih tenggorokan masih sakit, tetapi kalau misalnya kita saling mengerti, saling memahami, ya udah saya menjalankan aja. Tuhan, kalau misalnya Tuhan kasih kesembuhan, silakan. Kalau Tuhan tidak kasih kesembuhan, monggo, semuanya kita berserah saja.
Itu yang ada di pikiran saya saat itu. Nah, setelah saya bersama-sama dengan teman-teman juga di sini, waduh, saya melihat itu khususnya change ya, kamar change, kamar laki-laki, waduh, baunya minta ampun itu. Tapi belum merasakan bau saat itu. Tapi saya melihat, waduh, kotor di sini sana sini kotor yang saya rasakan. Jadi setelah itu berjalannya, kemudian ya saya alami. Lalu ada teman-teman kita yang sakit, Pak Abraham itu ya, seperti yang sudah kita lihat. Jadi ya dalam secara fisik juga saya kurang lemas, tapi gimana lagi, kita harus menolong juga mereka, apalagi tinggal detik-detik harinya ya saya lihat itu. Nah, mungkin Tuhan izinkan saya sembuh untuk juga menolong, mungkin Tuhan juga izinkan saya sembuh untuk menemani mereka. Mungkin coba kalau misalnya ya, saya hanya bayangkan aja, seandainya Tuhan tidak kasih kesehatan bagi saya, ya tentunya saya bagaimana menolong mereka. Om Sam juga tidak kurang sehat. Nah, jadi ya intinya semua saya bisa menolong teman-teman kita yang sudah pulang ke rumah Bapak, baik itu Pak Abraham, Om Kim, terus Pak Banu, terakhirnya Kak Ibnu. Ya, walaupun detik-detik mereka itu saya hanya melihat beberapa saatnya, ya saya hanya tahu detik terakhir nafas itu yang paling saya tahu cuman Pak Abraham, karena kebetulan itu saya masuk kamar malam itu, lalu saya lihat, saya bilang ini kok Pak Abraham kayaknya kurang ada harapan lagi. Jadi saya kasih tahu, jadi tidak lama kemudian, beberapa menit, tidak sampai 1 jam, ya udah Pak Abraham pergi. Nah, terus saya kasih tahu, ya udah kita bersihkan. Nah, sama juga semuanya yang Pak Om Kim juga saya tidak lihat terakhir nafasnya itu, hembuskan nafasnya. Cuman ya saya hanya tahu sebelum makan ada doa. Lalu saya mencek, saya lihat di kamar Om Kim masih bernafas itu di kursi roda. Nah, setelah itu kami dengan tim Ronaldo sama Tino sama Kak Yuli, yuk kita rame-rame bersihkan cebok Om Kim lah begitu. Ternyata saya pegang Om Kim tidak ada nafas. Nah, ya udah saya bilang, bagaimana, saya telepon Pak D, saya telepon Mami, saya melihat loh ini gimana lagi. Ya udah kita kerjakan, bersihkan. Nah, demikian pula juga Pak Banu ya, Pak Banu ya, terakhir kalinya, bukan juga terakhir kalinya nih, Om siapa itu, Ibnu ya terakhir kalinya. Saya seperti itu juga Pak Banu. Malamnya saya lihat kok kenapa itu cuacanya Pak Banu ini berubah sekali. Wajahnya berubah, terus cara ngomongnya berubah. Lalu saya kasih tahu ke Kahana, kayaknya bapaknya Kahana itu parah deh. Nah, jadi cuman yang saya alami di situ, ya saya kasih tahu ke Hana, ya udah gimana Hana, ini kayaknya sih tidak ada harapan ya, dalam hati saya. Ya semoga ada harapan, saya bilang ke Hana. Dalam hati saya sih tidak ada harapan ya. Karena saya sudah lihat sudah pucat mukanya Pak Banu, terus percepatan nafasnya sudah kencang sekali, percepatan nafasnya. Jadi setelah itu malamnya saya kasih tahu ke Hana, ini kayaknya parah bapakmu ini. Jadi semoga Kahana bisa menolongnya atau mendoakannya. Doh, ternyata setelah Kahana sampai di kamar, loh bukannya dia marahi kami, malah dia marahi kami. Kenapa dia marah itu? Ada minuman yang sudah dititip juga Kahana di dapur itu. Nah, minumannya khusus untuk Bapak Pak Banu. Jadi kami lupa juga. Saya juga pribadi lupa, Om Sam juga lupa. Jadi ya udah, saya bilang mohon maaf karena kan tidak bisa kami buru-buru kemari waktu itu karena Om Kim juga harus dijemput. Jadi kami datang acap itu meninggalkan acap makanan kami di dapur. Jadi untuk kepergian Om Kim juga.
Jadi ya udah kita selesaikan, ya udah Kahana berdoa, terus saya juga bantu menyemangati Pak Banu, memberikan semangat samanya. Ya setelah itu Kahana keluar dari kamar, terus saya juga keluar bersih-bersih, saya rapikan, ganti baju, celana semuanya. Ternyata setelah setengah 10 atau jam 10 itu saya masuk kamar, sudah nafas Pak Banu sudah tidak ada lagi. Mungkin itu terakhir kalinya itu sama Kahana untuk ketemu itu. Nah sama juga dengan Ibnu, malamnya juga kami sempat doa dia, dan sehingga besok paginya juga kami bangun dan kami melihat Kak Ibnu sudah tidak ada lagi nyawa. Jadi itu yang saya alami dengan teman-teman yang di sini, dan semoga kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Amin, puji Tuhan. Sangat memberkati, dan saya percaya kita semua juga pasti merasakan hal yang sama. Tidak gampang sekali ya, sangat tidak mudah untuk menjalani hari-hari yang kemarin itu. Nah di sini ada juga Dika Adlero. Selamat pagi. Ya. Kabar-kabarnya kamu kena COVID juga ya? Kok mau? Kenapa kok mau? Kok senyum? Oh terpaksa. Oh ya jangan lihat saya dong, lihat situ. Ya, oke. Boleh nanya dong. Pertama kali ketika sakit itu gimana rasanya? Maksud tiba-tiba rasanya demam atau tiba-tiba ada di swab apa bagaimana? Boleh tahu ceritanya. Demam panggung atau demam apa nih? Demam tubuh. Demam tubuh. Oke, demam tinggi, lalu Lemes juga. pusing lemes, sampai pusing kayak Kak Tinus. Lalu mungkin ada khasnya, mungkin susah nafas atau bagaimana? Saat nafasnya kayaknya malam gitu. Malam. Oke. Tapi waktu itu belum di swab ya? Belum dinyatakan positif. Masih minum obat dari mama. Oke. Lalu begitu susah nafas diajak mami isolasi bareng sekalian. Nah, lalu besok paginya si Holly juga ikutan demam. Mana Holly ya? Sini oh. Oh ini jangan lempar batu sembunyi kaki. Nah ini oknumnya. Ini juga demam ya. Akhirnya ketika Holly demam, saya mengambil keputusan untuk oke lah kami bertiga di swab. Nah, kaget ketika mengetahui bahwa Adlero, Holly dan Mami positif, apa yang Adlero rasakan? Biasa aja. Biasa ya. Masih bisa ketawa-ketawa. Malah bisa ketawa, lalu terus marah enggak sama Tuhan? Kenapa sih Tuhan kok kami semuanya positif? Enggak. Mengapa kok nggak marah? Harusnya kan Adlero kesel karena Adlero sudah menjaga prokes, sudah menjaga semuanya. Kenapa kok nggak marah? Apa yang Adlero pikirkan waktu itu? Iya. Lagi itu aja kali, lagi lengah. Maksudnya lagi lengah terus nggak marah jadinya gitu. Nah, kalau nggak lengah berarti marah ya? Atau bagaimana? Ya gitulah. Artinya Adlero percaya kepada Tuhan atau karena ya nggak marah aja gitu? Percaya kepada Tuhan. So Adlero karena percaya kepada Tuhan, Adlero tidak marah. Nah, lalu akhirnya Mami memutuskan untuk kita isolasi bareng bertiga. Nah, boleh dong diceritakan sedikit selama isolasi apa pengalaman Adlero? Isolasi bertiga gitu. Seterusnya semuanya di kamar. Marah-marah. Kenapa dimarahin? Udah dimakan lama. Oh, terus Habis itu pas malam pertama kayaknya itu ada pengalaman seru deh. makan mie
makan mie ya. Oh, dituang kuahnya ternyata yang dituang itu teh, jadi makan sampai jam 2 pagi. Makan mie sama teh, Iya, campur teh ya. iya, Karena dikira itu kuah ya. iya, Wah, seru ya. jam 2. Apakah waktu mami marah? Mami marahnya gimana marahnya? Terlalu biasa. Nggak tahu marah biasa aja. Yang penting habis ya. Oke, jadi selama di ruang isolasi di kamar ungu ya. Kemudian yang dirasakan seru dan apa yang biasa ada lakukan yang waktu itu ada lakukan yang disebut seru itu apa gitu. Kondisi kalian bagaimana? Baca buku, makan dulu. Lalu Ya gitu lah. apakah terus waktu itu kondisi kalian baik-baik saja berarti? Oh iya, cuma mami aja yang agak itu Mami agak gimana? Lemas, demam, lalu sesak napas. sesak napas. Berarti Koko Adlero dan Holi membantu Mami juga atau dibiarkan aja? Biarkan aja lah. Oh, dibantu ya. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan untuk membantu Mami? Kalau mau ke toilet, bawain tabung oksigen Oh, sudah pakai oksigen ya waktu itu ya? yang kecil. Gitu. Jadi kalau ke toilet bawa tabung oksigen yang kecil, kalau di tempat tidur pakai oksigen yang besar. Iya. Apa yang ada sedih nggak waktu ada lihat peristiwa itu? Sedih. Kalau mami ngomong aja agak susah gitu. Ngomongnya susah ya. Contohnya gimana coba? Oh gitu ya. Ada kepikiran nggak? Kepikiran yang aneh gitu misalnya kalau seandainya gitu. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kepikiran kalau mami nggak ada ya. Nah, beberapa kali ya mami kayaknya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya pulang dalam kondisi yang gimana Hu? Oh gitu. Oke. Sampai akhirnya Adlero bebas dari isolasi. Nah, terus tiba-tiba Adlero sesak tuh napasnya. Takut nggak waktu itu? Takut lah. Apa yang Adlero takutkan? Takut kalau nggak bisa bernapas. Soalnya ada sesak banget. Oke. Dan waktu itu merasa ketika pakai oksigen kan lega ya. Iya. Dan ketika pakai oksigen ada rasa takut nggak? Takut kalau oksigen itu nggak ada. Iya. Nah itu sama dengan perasaan saya. Jadi semua orang yang sesak ketika bertemu dengan oksigen dia akan takut kalau oksigen itu habis atau kalau oksigen itu dimatikan gitu kan ya. Jadi seperti momok yang menakutkan. Nah waktu itu pikiran Adlero, apakah yang Adlero pikirkan ataukah Adlero apa yang Adlero doakan intinya gitu? Adlero berdoa kepada Tuhan pasti ya. Nah, Adlero bilang apa sama Tuhan? Oh, supaya nggak sesak juga, nggak usah dirawat gitu di rumah sakit. Dia dirawat ya. Dan puji Tuhan, ketika ke dokter kita cek paru-paru, jantung dan hasilnya semua normal. Otaknya dicek sekalian nggak ya waktu itu ya? Enggak ya. Oke, semuanya normal dan ketika itu dokter mengatakan Adlero long hold COVID. Nah, apakah Adlero merasa wah lega Tuhan terima kasih puji Tuhan Adlero tidak apa-apa gitu kan? Atau bagaimana? Lega ya. Dan harusnya setelah ini Adlero akan lebih menghargai hidup. Amin. Amin. Amin puji Tuhan. Adlero mau memakai hidup ini buat apa? Sisa hidup ini Memuliakan Tuhan. apa? Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan melalui Membantu mami lalu apalagi yang Adlero mau lakukan main musik. dan apapun yang bisa Adlero lakukan untuk memuliakan Tuhan ya. Amin. Oke. Puji Tuhan, terima kasih buat Koko Adlero. Kita beralih kepada Pak D, silakan Tuhan memberkati. Tidak usah diwawancarai ya Pak D, lancar ya langsung. Silakan. Silakan mundur Huli ke samping. Oke. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Salam. Salam. Ini saya mau menyaksikan kasih Tuhan. Ya, waktu itu waktu pertama kali Kak Fa'a ya, yang pertama kalinya
Ya, pelopornya. Nah, kemudian Mami dan kemudian warga Eglos juga ya. Jadi ya sempat Fidel sih, sempat di swab dan negatif, cuman kan selalu kontak dengan yang lain, jadi ya mungkin OTG juga sih. Nah, OTG. Nah, waktu itu sempat saya berpikir, ya Tuhan, kok kenapa semuanya dijika gini. Dan ya saya harus membantu semuanya, dan juga Seva juga kan, ya nggak gampang juga sih. Dan sempat beberapa hari waktu bangun tidur kok sempat ini kayak nggak enak badannya gitu, kayak agak sempat demam dikit sih, dan agak pusing juga. Dan saya tancap langsung Sanmol dan vitamin dan HDI juga, HDI 2 kali sehari malah. Minum Propoelik sekali minum 2, kadang-kadang 3 juga sih. Dan saya sempat ya seperti yang diajarkan Mami, harus kuat, harus tetap kuat, harus tetap dilawan. Nah, puji Tuhan sampai semuanya dinyatakan negatif. Dan puji Tuhan juga saya besoknya mulai gak enak dan swab, dan puji Tuhan juga hasilnya positif. Ya, puji Tuhan ya. Nari arisan terakhir berarti dia. Iya, belum lah ya, terakhir di Seva. Yang terakhir siapa? Nah, selama isoman, ya mau nggak mau kan saya tetap harus keluar karena kamar mandi kan di luar ya. Jadi selama saya keluar, selalu yang saya pegang itu hand sanitizer. Jadi setiap barang yang saya sentuh pasti akan saya semprot, dan kamar mandi pun saya semprot juga sih. Dan begitu keluar dari kamar juga, udara dari kamar kan pasti akan keluar dikit-dikit dan saya semprot juga. Nah, itu sih. Dan ya nggak seperti yang dirasakan yang lain juga, nggak enak rasanya. Hawanya tidur terus sih. Dan lemes juga sih. Sempet saya naik turun karena pesen makanan juga dari lewat GrabFood. Sempet ngos-ngosan juga sih. Padahal cuman turun sekali, naik sekali, dan itu udah perjuangan banget. Ya, puji Tuhan semua bisa terlewati dengan baik. Ini masih ada elang COVID-nya sih, itu batuk-batuk. Cuman kalau kebanyakan ngomong, banyak omong lah, nah itu batuk-batuk. Kalau diem aja enggak sih. Dan puji Tuhan semuanya baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Pak nggak mau nyanyi ya? Kirain mau nyanyi, kok sudah ke belakang. Mau duet sama Kak Hana dari tempat jauh. Ya, memang itu masa yang tidak gampang. Cuma ketika itu terjadi, respon hati kita atau pikiran kita akan menentukan. Memang sih awalnya saya juga pikir, puji Tuhan, kita harus kuat, kita tetap kuat. Dan ada mana? Sini ya? Oke. Dan ini sesuatu yang ketika kita belum mengalami sih memang kita takut ya dengarnya, tapi kalau ketika kita lagi ya itu tidak setakut yang kita bayangkan sebenarnya. Apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya intinya kami yang pernah mengalami susah bernafas itu akan lebih menghargai nafas itu sendiri yang akan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya itu saja dari saya. Pak Fandi ada tambahan? Silakan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian. Ada Pak A yang menyaksikan betapa
Tuhan juga menyertai ketika pertama kali didiagnosis positif. Tentu bukan hal yang mudah. Karena sekali lagi seperti yang kita tahu, TSOL sangat menerapkan protokol kesehatan, bahkan mungkin bisa dibilang kita tiba di titik yang memang cukup ekstrim. Buktinya selama sudah lebih dari 1 tahun sekian belas bulan kita menutup program garage sale, atau yang setiap Sabtu kita jualan, kita sementara tutup sampai hari ini ya, untuk menekan kontak dengan orang di luar. Kemudian masker juga dikenakan, hand sanitizer kita pakai, bahkan sehari itu 1, 2, 3 kali kita pel lantai dengan disinfektan. Tim eksternal lebih ekstrim lagi, mereka pakai masker berlapis, pakai face shield, kemudian pakai hazmat juga pernah, macam-macam lah. Jadi ketika kita pertama kali terpapar memang kalau pertanyaan kok kenapa kami di sini kan tidak pernah, tapi kok pertanyaan ini sebetulnya cara penularannya gimana, nah itu sempat tercetus. Memang kemungkinan besar ketika teman-teman mereka berangkat ke rumah sakit untuk periksa, cek, dan mungkin kondisi fisik kurang fit, nah di saat itu penularan bisa terjadi. Tapi yang jelas di masa seperti ini setiap kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tentu memang akan banyak lagi yang bersaksi, tapi kita akan berjumpa di kesempatan minggu depan. Silakan nanti teman-teman bisa menyiapkan. Saya juga tunggu teman-teman ladies yang akan bersaksi. Silakan kita berjumpa lagi di kesempatan minggu depan. Apakah ada lagi tambahan, Mami, sebelum kita akan menutup perjumpaan kita? Ya, Silakan bisa tidak ada. menyampaikan. Tidak ada. Apakah minggu depan kita masih daring, Pak Fandi? Minggu depan jika tidak ada perubahan, kita sih masih akan daring ya. Kita menunggu sampai situasi terutama untuk kondisi Mami sudah fit, kita akan berjumpa. Karena seperti yang disampaikan, kebetulan teman-teman di Eglos ini banyak yang kena long covid ya, long haul covid. Seperti saya juga long haul covid. Angkut Galuh udah ngos-ngosan. Anak-anak Eagle Warrior di sini, dan lucu sekali karena long haul covid ini gejalanya Polanya macam-macam. berbeda dan polanya unik pada setiap orang. Kalau Pak D batuk, Mami sakit kepala, Abdul sesak napas, saya juga lebih sering ngos-ngosan dan sakit kepala juga. Ada beberapa anak yang mereka gampang lupa ya. Jadi long haul covid gampang lupa, udah makan ditanya belum, padahal habis makan itu ya. Ada juga yang kupingnya pendengarannya jadi menurun drastis, ada yang seperti itu, jadi lucu-lucu. Ada yang tiba-tiba jadi diam ya, yang Ya, ada yang tiba-tibanya suka ngomong, tiba-tiba jadi seperti tombol HP yang dipencet silence, diam terus, ada kayak gitu, jadi lucu-lucu. Saya belum pernah ketemu yang long covid tadinya kurang ganteng jadi ganteng, nah itu belum ada kayak gitu ya. Tapi yang jelas unik, semuanya unik-unik di sini, dan tentu semua punya kisah masing-masing. Bagaimana Tuhan menolong. Nanti di pekan mendatang kita akan buka lagi kesempatan untuk kita sama-sama menyaksikan kemurahan dan keajaiban Tuhan di tengah badai ini. Baik, itu saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Doa kami semua teman-teman sehat. Yuk kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita selesai di ibadah kesempatan siang hari ini. Yuk teman-teman di Studio Ungu, silakan kita bisa bersama-sama diajak menyembah Tuhan. Silakan. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu.
kita sama-sama berdoa, kita angkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik atas hidup kami, karyamu ajaib, semuanya sungguh amat baik kami alami sepanjang hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati, menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan kasih karunia, memberi damai sejahtera, memberikan semua kebaikan, kelimpahan dalam segala hal. Kami terima dengan utuh. Sepanjang pekan ini kami hidup tertanam di hadirat Tuhan. Semua hal baik, kebenaran, kemuliaan Tuhan dilimpahkan atas hidup kami. Kami tidak kurang suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat, kuat, terpelihara sempurna. Roh, jiwa, tubuh kami makin tumbuh kuat di hadapan Tuhan. Kami terima berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sangat diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa teman-teman, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Dari sini. Sampai ketemu Kak Rona, Kak Faal, Urusan, Kak Hanam, tim Ladies Manyong semuanya, Ko Willy, untuk Ibu Lewi Hani, Mbak Gus, Kak Dika Adlero. Sampai ketemu lagi. Sampai. Oke, saya akhiri sesi ibadah kita.